Langsung saja, tanpa basa-basi. Musim ini benar-benar terasa berbeda bagi Daejeon Jongkwanjang Red Sparks. Tim yang musim lalu bikin banyak lawan gemetar, sekarang justru lebih sering tertunduk lesu di lapangan. Kekalahan datang silih berganti, klasemen jadi saksi, dan satu nama terus muncul dalam pembicaraan media Korea. Ya, Megawati Hangestri. Meski sudah tak lagi berseragam Red Sparks, namanya justru makin sering disebut. Seolah kepergiannya meninggalkan lubang besar yang sampai hari ini belum tertutup. Kalau kita tarik ke belakang sedikit, kontrasnya terasa nyaris menyakitkan. Red Sparks musim 2024-2025 adalah tim dengan aura percaya diri tinggi. Mereka solid, agresif, dan punya identitas permainan yang jelas. Final playoff bukan mimpi, tapi kenyataan. Banyak pengamat di Korea sepakat, keberhasilan itu bukan kebetulan. Rekrutmen pemain dinilai tepat, chemistry terbangun, dan Megawati Hangestri Pertiwi menjadi salah satu poros utama permainan. 2 musim Megawati di Korea bukan sekedar numpang lewat. Musim debutnya 2023-2024 sudah langsung bikin dampak besar. Red Sparks yang sebelumnya puasa playoff selama 7 musim tiba-tiba kembali ke panggung besar. Itu bukan kebetulan. Megawati datang dengan mental siap tempur, power serangan yang konsisten, dan ketenangan di momen krusial. Musim berikutnya malah lebih gila. Bersama Vanja Bukilic, ia mengantar Red Sparks menembus final playoff. Secara individu, Megawati juga selalu bercokol di jajaran 10 besar top skor liga. Stabil, produktif, dan bisa diandalkan. Namun, olahraga profesional tidak pernah romantis terlalu lama. Musim berganti, komposisi tim berubah. Red Sparks masuk musim 2025-2026 dengan wajah yang jauh berbeda. Megawati pergi, Bukilic juga tak lagi ada. Pyo Sung-ju, salah satu figur penting di lapangan dan ruang ganti, memutuskan pensiun. Satu persatu pilar utama runtuh, dan hasilnya langsung terasa. Hingga pertandingan terakhir yang mereka jalani pada Kamis 25 Desember 2025, Red Sparks masih akrab dengan kekalahan. Lawan Suwon Hyundai ENC Hill State, mereka memang sempat memberi perlawanan sengit. Laga 5 set, jual beli serangan, adu mental. Tapi pada akhirnya Red Sparks tetap harus menyerah 2-3 dengan skor 20-25, 26-24, 25-14, 19-25, dan 12-15. Kekalahan yang terasa pahit, bukan hanya karena skor, tapi karena semakin menegaskan posisi mereka sebagai juru kunci klasemen. Masalah Red Sparks musim ini tidak berdiri sendiri. Satu demi satu persoalan datang tanpa jeda. Pemain kuota Asia yang mereka pilih, Wipawi Sritong dari Thailand, tak pernah benar-benar turun ke lapangan. Cedera yang proses penyembuhannya berjalan lambat, membuat Wipawi akhirnya harus meninggalkan tim tanpa sempat mencicipi satu pertandingan pun. Situasi ini jelas pukulan telak. Rencana yang sudah disusun sejak awal musim langsung berantakan. Sebagai pengganti, Red Sparks mendatangkan Jamian Furev and Kosyol dari Mongolia. Di atas kertas, ini keputusan berani, tapi di lapangan adaptasi tidak semudah itu. Kosyol masih mencari ritme, masih belajar membaca permainan Liga Korea yang dikenal cepat dan keras. Performanya belum konsisten, dan ini membuat kekuatan Red Sparks terlihat timpang. Satu sisi berusaha menyerang, sisi lain kerap bocor di penerimaan bola pertama. Media Korea Selatan tidak tinggal diam melihat kondisi ini. My Daily, salah satu media olahraga ternama, secara terbuka menyinggung masa jaya Red Sparks yang kini tinggal kenangan. Mereka menyebut bagaimana tim runner-up musim lalu kini harus berjuang keluar dari dasar klasemen. Nama-nama yang disebut pun langsung mengarah ke pemain kunci yang sudah pergi. Pyo Sung-ju, Megawati, Bukilic, semua sudah tidak ada, dan efeknya terasa nyata. My Daily juga menyoroti absennya Kapten Young Hae-son di awal musim akibat cedera. Kapten absen, pemain asing bermasalah, kuota Asia gagal tampil. Kalau dirangkum, ini seperti musim dengan ujian tanpa henti. Tidak heran jika Red Sparks terlihat kehilangan arah di banyak pertandingan. Di tengah situasi yang tidak ideal ini, sorotan justru makin menguat ke Megawati Hangestri. Media Korea seakan ingin menegaskan satu hal, betapa pentingnya peran Megawati dalam struktur permainan Red Sparks sebelumnya. Ia bukan sekedar pencetak poin, tapi pemain kunci yang memberi stabilitas. Saat tekanan datang, Megawati sering jadi solusi. Saat momentum goyah, ia mampu mengembalikannya. Yang menarik, pembicaraan tentang Megawati tidak dibalut dengan nada sensasional, tapi lebih ke refleksi. Seolah media Korea ingin berkata, kehilangan pemain seperti Megawati bukan hal yang mudah ditambal, apalagi jika fondasi tim belum sepenuhnya siap. Pelatih Ko Hee-jin menyadari betul kondisi timnya. Di usia 45 tahun, ia bukan pelatih yang reaktif.
Ia tahu menyalahkan keadaan tidak akan mengubah apapun. Menurut Ko, masalah utama Red Sparks musim ini ada pada receive atau penerimaan bola pertama. Ini isu mendasar. Tanpa receive yang baik, skema serangan sekuat apapun akan sulit dijalankan. Ko pun mulai mengubah pendekatan. Ia memberi menit bermain lebih banyak kepada pemain muda seperti Lee Sen-woo. Ia juga mencoba terus memaksimalkan potensi En Ko-seol meski proses adaptasi masih berjalan. Ia percaya hasil tidak akan datang instan, tapi fondasi bisa dibangun perlahan. Dalam pernyataannya, Ko terdengar realistis tapi tetap optimis. Ia menyebut perkembangan pemain muda bisa menjadi kekuatan besar di paruh kedua musim ini, bahkan untuk musim depan. Baginya, musim masih panjang. Ini belum akhir. Pemain harus terus bermain, terus belajar, dan terus bertumbuh. Ia menegaskan akan memimpin tim ini dengan bijaksana dan penuh harapan. Ucapan Ko Hee-jin ini penting. Di tengah tekanan, ia memilih menanamkan perspektif jangka panjang. Red Sparks mungkin sedang terpuruk, tapi bukan berarti masa depan tertutup. Justru dari fase sulit inilah karakter tim bisa ditempa ulang. Bagi para penggemar, tentu situasi ini berat. Setelah merasakan euforia final playoff, kini harus menerima kenyataan pahit berada di dasar klasemen. Dan di setiap kekalahan, nama Megawati Hangestri kembali terlintas. Bukan untuk disesali, tapi sebagai pengingat betapa besar pengaruh seorang pemain dalam sistem tim. Megawati sendiri kini sudah melangkah ke fase baru dalam karirnya. Tapi jejaknya di Korea belum pudar. Media masih membicarakannya, penggemar masih mengingat kontribusinya. Dan Red Sparks secara tidak langsung masih merasakan dampak kepergiannya. Musim 2025-2026 mungkin akan dikenang sebagai periode tersulit Red Sparks dalam beberapa tahun terakhir. Namun seperti yang dikatakan Ko Hee-jin, ini bukan akhir. Dari keterpurukan, fondasi baru bisa dibangun. Entah itu lewat pemain muda, perubahan strategi, atau rekrutmen di masa depan. Satu hal yang pasti, kisah Red Sparks musim ini adalah pengingat keras bahwa konsistensi di level tertinggi tidak pernah mudah. Dan di balik semua itu, nama Megawati Hangestri tetap berdiri sebagai simbol. Simbol pemain kunci yang kehadirannya bukan hanya soal angka di papan skor, tapi tentang arah, kepercayaan diri, dan identitas sebuah tim.